Semangat Pancasila bertugas untuk mengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Bawaslu yang saya cintai, kembali bertemu dengan saya Muhammad Muslimin, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Data dan Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tata kelola organisasi submateri rapat pleno. Apa dan bagaimana tata kelola organisasi? Mari kita bahas bersama-sama. Sahabat Bawaslu, dalam pembahasan tata kelola organisasi submateri rapat pleno, dapat kita mulai dari definisi rapat pleno. Rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di dalam panitia pengawas untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Ketentuan di dalam rapat pleno adalah yang pertama, dapat diselenggarakan apabila ada usul dari ketua dan atau anggota. Yang kedua, rapat pleno dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, di dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat pleno diambil melalui suara terbanyak. Dan yang keempat, dalam rapat pleno setiap anggota memiliki satu suara. Selanjutnya, materi di dalam rapat pleno. Rapat pleno itu dilaksanakan untuk mengambil keputusan, yaitu pemilihan ketua, penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan, tindak lanjut temuan dan atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, pengusulan calon koordinator sekretariat, pengesahan laporan pertahapan dan laporan akhir pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian anggota panitia pengawas kelurahan atau desa, dan kebijakan lain yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke teknis rapat pleno. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakan rapat pleno. Yang pertama adalah penyampaian undangan, dan undangan ini harus disampaikan H-1. Apabila dalam keadaan memaksa, undangan dapat disampaikan dengan cara lain, misalkan melalui alat komunikasi, WA, email, atau yang lainnya. Kemudian rapat pleno itu harus dipimpin oleh ketua. Dan apabila ketua berhalangan, maka rapat pleno dapat dipimpin oleh anggota dengan ketentuan usianya yang paling tua. Kemudian Korsek memberikan dukungan teknis dan administrasi supaya rapat pleno dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan sampailah pada pelaksanaan rapat pleno. Rapat pleno dapat juga dilakukan dengan media telekomunikasi, misal menggunakan aplikasi WhatsApp, aplikasi Zoom Meeting, atau aplikasi Google Meet, atau aplikasi yang lainnya, dengan ketentuan pertama, diperlukan dikeluarkannya putusan yang bersifat segera, yakni kurang dari 1x24 jam. Yang kedua, jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi syarat apabila dilakukan dalam pertemuan langsung. Yang ketiga, keputusan rapat pleno direkam dan disusun dalam bentuk notulensi serta dibuat berita acara. Dan yang keempat,
Berita acara rapat pleno ditetapkan dalam keputusan dan ditandatangani oleh Ketua Pengawas. Di bagian akhir materi ini perlu saya sampaikan bahwa sebagai anggota pengawas kita dituntut untuk dapat mengamalkan SIM-PR dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenang kita. Apa itu SIM-PR? S adalah soliditas, I adalah integritas, M adalah mentalitas, P adalah profesional, dan R adalah religiusitas. Soliditas merupakan semangat bersatu dan saling menguatkan dalam kebersamaan guna menjalankan fungsi lembaga. Integritas adalah sikap mampu secara konsisten untuk mengamalkan nilai-nilai moral tertentu dalam situasi apapun. Mentalitas adalah kemampuan alam pikiran dan alam jiwa dalam hal menghadapi lingkungan dan keadaan di sekitar kita. Profesional adalah berusaha menguasai dan bersungguh-sungguh terhadap tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Dan religiusitas adalah pemahaman dan ketaatan dalam beragama yang mampu mendorong untuk berperilaku, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Tonggak demokrasi bangsa bersama Badan Pengawas Pemilu. Sahabat Bawaslu, demikian tadi pembahasan tentang tata kelola organisasi submateri rapat pleno. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bahas kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.